Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qanatul Fikriya dengan NIM 430401025. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah Teknik-Teknik Psikoterapi yang diampu oleh Ibu Widayanti Lestari, MPSI. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai apa saja sih dampak yang terjadi jika anak-anak itu sering kali dimarahi. Nah, sebelum kita masuk ke dampak-dampak apa saja yang akan terjadi, dampak apa saja yang akan dialami oleh si kecil ini. Nah, ada kalanya orang tua itu tidak kuat ya mengenai kenakalan-kenakalan dari si kecil. Nantinya dari orang tua itu juga melampiaskan kemarahannya itu kepada si kecil dengan embel-embel. Si kecil nanti akan patuh, si kecil nanti akan lebih nurut dari sebelumnya. Tapi tetapi orang tua mesti hati-hati ya mengenai kemarahan yang akan diberikan kepada si kecil ini, karena bisa jadi kemarahan tersebut itu akan menjadi bumerang dari si kecil. Si kecil itu bukannya patuh, tapi malah nanti akan menimbulkan masalah-masalah lainnya dalam masalah-masalahnya timbulkan dari dalam diri anak tersebut. Baik, berikut ini merupakan 4 dampak yang terjadi jika anak itu sering dimarahi oleh orang tuanya. Nah, yang pertama itu ada malas dan tak bersemangat. Dan marah kepada anak itu sebenarnya sah-sah saja kalau tujuannya itu hanya ingin mengoreksi dan membuat diri anak itu lebih disiplin atau patuh. Namun, marah sendiri pun ada aturannya loh. Sebaiknya hindarilah marah yang terkesan sewenang-wenang, penjelasan yang menggurui, atau kemarahan yang justru membuat anak itu menjadi antipati. Nah, pasalnya cara meluapkan kemarahan seperti ini itu justru malah bisa membuat anak itu menjadi malas. Contohnya, si kecil itu bila ingin meminta bantuan kepada si kecil melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan santun agar dirinya itu merasa tidak diperintah. Jadi dia itu merasa tidak dikirimi dan melakukan itu dengan cara senang hati seperti itu. Nah, cara-cara seperti ini tuh biasanya lebih mudah dimengerti sehingga anak mau melakukan sesuatu dengan sukarela gitu. Nah, selain kemarahan orang tua yang emosional juga bisa membuat otak menghilang loh. Nah, di samping malas, anak pun jadi tidak bersemangat melakukan sesuatu, melakukan suatu hal apapun itu, hasil dari diri dia itu terbuang percuma tanpa aktivitas. Dan tak cuma itu, emosinya pun akan makin larut dalam suasana yang negatif. Maka dari itu, hal ini juga menjadi efek buruk memarahi anak yang mestinya Anda waspadai. Nah, dampak yang kedua itu mengganggu fungsi berpikir sang anak. Dan menurut para ahli otak, anak-anak juga bisa merasakan ketakutan ketika orang tua memarahinya dengan cara membentak. Nah, hal inilah yang akan memulai timbulnya masalah-masalah pada sang anak. Ketika muncul rasa takut, produksi hormon kortisol atau hormon stres itu akan meningkat lebih cepat. Nah, untuk anak-anak, tingginya level hormon ini akan memutuskan sambungan neuron atau sel-sel otak. Mau tahu akibatnya apa? Nah, kata ahli di atas, kondisi ini bisa membuat proses berpikir anak itu terganggu dan tidak bisa membuat pencernaan dengan yang baik, sulit mengambil keputusan, dan juga tak bisa menerima informasi dengan baik hingga tak memiliki kepercayaan diri. Jadi saat itu kepercayaan dirinya itu sangat rendah, jadi mau ngapa-ngapain itu malu, mau ngapa-ngapain itu harus mikir beberapa kali. Dan dampak buruk sering memarahi anak juga bisa membuat kerja neuron anak ini menjadi lelet. Istilahnya adalah awamnya lemot. Anaknya bisa menjadi lemot seperti itu. Nah, yakin masih mau ingin memarahi anak dengan cara membentak? Menurut saya tidak disarankan ya memarahi anak dengan cara membentak. Bisa memarahi, tidak memarahi sih, bisa ngasih tahu dengan cara yang baik-baik, dan juga bisa anak itu bisa diajak diskusi seperti itu mengenai kesalahan-kesalahannya telah dilakukan. Nah, akibat yang ketiga itu timbulnya masalah fisik. Nah, dampak sering memarahi anak ini enggak hanya melulu soal masalah psikis saja. Kata ahli, dampak anak sering dimarahi juga bisa menimbulkan masalah fisik, yang mana efek fisik ini muncul dalam bentuk psikosomatis. Psikosomatis itu apa sih? Psikosomatis yaitu gejala fisik yang diakibatkan oleh masalah psikis. Nah, kata ahli, anak-anak yang sering dimarahi bisa tumbuh menjadi pribadi yang pencemas atau apa-apa itu sering cemas.
seperti itu. Nah, jika rasa takut khawatir dimarahi orang tuanya atau perasaan cemas yang berlebihan ini dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan jauh lebih tidak baik bagi si anak. Tak menutup kemungkinan anak akan mulai khawatir dalam hal apapun. Di saat inilah akan muncul gejala-gejala fisik, misalnya anak menjadi sulit tidur, mudah pusing, sakit perut, diare, mual, nafsu makan juga menurun. Dampak dari itu semua, dan juga daya tahan tubuh juga akan melemah. Nah, untuk dampak yang keempat atau dampak yang terakhir itu akan menjadikan konsep diri yang negatif pada diri anak. Nah, dampak anak sering dimarahi juga bisa menimbulkan konsep diri yang negatif dalam hidup mereka. Nah, kata Ali, memarahi anak atau kekerasan verbal itu bisa membuat anak jadi tak percaya diri, tak bisa meregulasi diri dengan baik, dan tidak memiliki konsep diri yang baik. Nah, terkadang ada kalanya orang tua itu menggunakan kata-kata yang tidak tepat seperti mencela, memaki, dan berkata kasar untuk mendisiplinkan anaknya tersebut. Padahal tindakan ini justru bisa melukai dan menjatuhkan harga diri anak tersebut. Nah, ingat, anak yang memiliki konsep diri positif akan menunjukkan sikap baik, sedangkan konsep diri yang negatif akan membuat anak itu berperilaku sebaliknya atau berperilaku negatif juga. Nah, padahal konsep diri amatlah penting bagi dirinya. Sebab apa? Sebab konsep diri itu merupakan elemen yang membuat seseorang memiliki pandangan tentang dirinya sendiri. Nah, baik itu tadi merupakan dampak yang terjadi jika anak itu sering dimarahi orang tuanya. Nah, buat para orang tua yang di sana, hati-hati ya dalam memarahi anaknya. Jika menegur anak itu bisa dengan menegur dengan baik-baik, anak itu bisa diajak diskusi mengenai kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Dan misal kita emang waktu itu dalam kondisi yang tidak stabil antara pikiran dan perbuatannya, mungkin kita bisa menenangkan diri terlebih dahulu di dalam kamar ataupun di mana gitu. Lalu nanti kalau kita udah baik saja, nah kita bisa memberi tahu anak itu, memberitahu mana yang benar dan mana yang salah, dan juga anak itu nanti bisa berpikir akan perbuatannya itu salah apa tidak, seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini atau dalam menyampaikan konten ini ada kata-kata yang menyakiti atau kesalahan dalam ucapan kata. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.